Selamat datang kembali di channel Tito Family. Kali ini saya akan membahas pengenalan tentang interface aplikasi Adobe Flash Professional CS6. Adobe Flash Professional CS6 adalah aplikasi yang biasa digunakan untuk membuat animasi dua dimensi ataupun bisa juga digunakan untuk membuat aplikasi-aplikasi yang lainnya. Oke, langsung saja kita akan membuka aplikasi Adobe Flash CS Professional CS6 ya. Adobe Flash Professional CS6. Logonya, lambangnya seperti ini ya. Ketika kita pertama kali membuat atau membuka Adobe Flash Professional CS6, maka akan muncul tampilan seperti ini ya, kotak dialog seperti ini. Di bagian sini, ya, ini yang perlu kita ketahui. Sebelum kita membuat sebuah project, kita harus menentukan action script yang akan kita pakai. Kalau untuk animasi sendiri, animasi dua dimensi, antara action script 3.0 dengan 2.0 tidak terlalu berbeda. Hanya saja ada beberapa fasilitas nantinya yang tidak bisa digunakan kalau kita menggunakan action script 2.0. Tapi untuk pembuatan aplikasi yang lainnya, action script ini sangatlah penting dipilih sebelum kita melaksanakan atau melakukan pembuatan projectnya. Ya. Action script ini merupakan bahasa pemrograman ya. Sehingga nantinya kalau kita salah pilih action scriptnya, nanti pada saat pemrograman aplikasi yang kita buat akan menjumpai kendala. Ya, untuk kali ini saya akan memilih action script 2.0 ya. Oke, jadi tampilan aplikasi Adobe Flash seperti ini ya, yang masih kosong ini. Bagian-bagiannya yang pertama ini di sini ada menu ya. Menu ini ada file, edit, view, insert, modify, text, command ya, control dan seterusnya ya. Kemudian di bawahnya sini ada stage ya. Stage ini kalau dalam animasi ini adalah tempat untuk kita membuat animasi tersebut ya. Ini batasnya ada ini yang warna putih. Kemudian di bawah sini ada tulisan layer ya, layer 1 ya. Kemudian di sebelah kanannya ini ada kotak-kotak. Kotak-kotak ini disebut sebagai frame ya. Setiap layer memiliki frame sejumlah tertentu ya. Ini kalau kita geser ke kanan masih banyak ya. Oke. Seperti ini. Jadi nanti kalau kita mau membuat sebuah objek, menggambar sebuah objek, penentuan frame ini sangat penting ya. Oke. Ini satu tampilan utuh ini dari layer, kemudian ada frame di sini, satu kotak ini namanya timeline ya. Timeline. Kemudian selain frame ini, di sebelah kiri ini ada pengaturan layer ya. Ini kalau kita tindis mata ini, kita klik seperti ini, maka nanti objek yang kita buat dia akan terhidden atau tidak terlihat. Kemudian kalau untuk memunculkan kembali kita klik seperti ini ya. Kemudian di sebelahnya ada gambar kunci ya. Gambar kunci ini untuk mengunci sebuah layer supaya layer tersebut tidak bisa di otak-atik. Jadi kalau kita mengunci seperti ini kita klik ya. Ada tandanya gembok muncul seperti ini. Maka layer yang ini kita tidak bisa otak-atik sebelum kita aktifkan kembali layernya. Selain itu di bawah sini ada, kalau kita arahkan mouse-nya di bawah sini ada tulisan new layer. New layer ini fungsinya untuk membuat layer baru. Saya klik coba. Seperti ini. Ada layer 1, ada layer 2. Kemudian di sebelahnya ada new folder. Ini untuk membuat sebuah folder. Kalau misalkan kita punya layer ada banyak sekali, kita mau kumpulkan dalam sebuah folder, kita tinggal klik saja. Klik seperti ini. Nah, ini misalkan layer 2 saya mau masukkan di folder pertama. Klik kiri, tahan, masukkan saja. Ya. Ya ini. Jadi the klik, kemudian ditarik ke atas, taruh di folder. Ya, begini. Jadi ini layer 1 dan layer 2 sudah masuk di dalam folder 1. Seperti ini ya. Oke, bagaimana cara menghapusnya? Cara menghapusnya sangat mudah ya. Tinggal klik seperti ini. Misalkan layer 2 saya mau hapus, tinggal di sebelah kanan new folder tadi ya ada tulisan atau icon delete. Tinggal klik aja delete seperti ini. Maka akan terhapus. Oke, untuk mengeluarkan kembali layer ini supaya tidak masuk di dalam folder 1 ini, kita bisa klik kiri, tahan, tarik di atasnya folder ya. Ini sudah keluar dari
folder yang kita buat tadi. Kemudian untuk mengganti nama layer, kita tinggal klik kiri saja 2 kali seperti ini. Kemudian kita ketikkan. Ya, misalkan saya ketikkan di sini ya, UU seperti ini ya, nama layernya UU. Kemudian saya klik di sembarang tempat seperti ini. Maka layernya sudah berubah nama menjadi UU. Oke. Kemudian selain ini ada beberapa tombol navigasi juga di sebelah kanan. Ini ada go to face frame ya. Ini kemudian seterusnya ke kanan ini untuk memilih frame mana yang kita akan tuju. Kalau misalkan frame kita sudah banyak di sini, kita mau ke yang paling terakhir ya tinggal diklik aja ke yang paling kanan ini. Kemudian di sini ada ini onion skin ya. Ini untuk memunculkan objek yang berada dekat dengan frame yang yang sedang aktif ya. Oke. Jadi nanti untuk lebih jelasnya bisa kita lihat pada saat praktek ya. Kemudian di sebelah kanan ini ada 24.00 fps ya. Ini kalau kita arahkan mouse-nya ke sini akan keluar tulisan frame rate ya. Artinya kecepatan memulai sebuah frame ya. Jadi kalau misalkan kita punya frame 1 sampai 50, kemudian di sini frame fps-nya ini kita setting jadi 25 ya. 25 seperti ini ya, saya tekan enter. Ya, itu berarti nanti pada waktu 1 sekon nanti akan terplay sebanyak 25 frame. Jadi kalau misalkan kita punya 50 frame ya tadi 50 frame, maka untuk memutar atau memplay sebanyak frame itu hanya dibutuhkan waktu 2 detik ya. Itu. Jadi itu FPS seperti itu. Kemudian selain itu ya di atas ini ya, ini saya akan jelaskan sedikit tentang menu-menu yang sering digunakan ya. Kalau mau dibahas semuanya banyak sekali. Jadi di menu file sini yang pertama ini ada pilihan new ya, sub menunya new. New ini sudah pasti fungsinya untuk membuat sebuah file baru. Kemudian di bawahnya ada open. Open ini berarti untuk membuka file yang sudah ada. Kemudian open recent ya, ini untuk membuka file yang sudah kita buat terakhir kali ya. Kemudian close ya untuk menutup, close all untuk menutup seluruhnya. Kemudian save ini untuk menyimpan, sama dengan aplikasi lain. Save as berarti untuk menyimpan ke dalam nama yang berbeda. Kemudian ada import. Nah ini import ini fungsinya untuk memasukkan sebuah objek ke dalam aplikasi Adobe Flash. Jadi di sini ada beberapa pilihan. Sini ada import to stage, berarti kalau kita import, kita masukkan objek tersebut langsung masuk ke dalam stage yang ini ya. Tapi kalau kita pilih import to library, berarti nanti akan masuk ke library-nya, tidak langsung masuk ke stage-nya ya. Oke, kemudian ada import video ini ya. Import video berarti untuk memasukkan video seperti itu. Oke, mungkin langsung saya coba saja. Saya mau pilih import to stage misalkan seperti ini. Saya mau memasukkan sebuah gambar ke dalam aplikasi Adobe Flash. Ya. Oke. Ya, misalkan gambarnya seperti ini. Open ya. Nah, ini sudah masuk ke stage ya. Ini bisa digeser-geser seperti ini ya. Oke. Jadi kalau sebuah frame itu setelah terisi, itu nanti di sini titiknya akan berubah jadi hitam ya. Titiknya akan berubah menjadi hitam ya. Jadi tadi contohnya seperti ini, saya undo dulu, coba Ctrl Z ya. Ya, sebelum terisi framenya titiknya berwarna kosong ya, tidak hitam ya, cuma lingkaran saja. Jadi setelah saya import, file import to stage seperti ini, saya pilih objek tertentu, saya masukkan, maka titiknya menjadi hitam. Ini menandakan bahwa frame tersebut memiliki isinya objek ya, entah itu objek dalam bentuk suara atau gambar atau yang lainnya. Oke. Jadi import seperti itu. Kemudian berikutnya ada export. Export ini untuk mengeluarkan. Berarti di sini
ada pilihan export image, ada juga export selection, ada juga export movie. Jadi yang sering digunakan adalah antara dua ini, antara export image dan export movie. Kalau export image ini berarti kita menyimpan, mengekspor animasi atau gambar kita dalam Adobe Flash ini menjadi sebuah gambar format JPEG biasanya seperti itu. Kemudian kalau export movie itu mengekspor atau mengeluarkan file dalam bentuk video. Jadi kalau kita punya animasi kemudian kita mau jadikan video, maka kita tinggal export, pilih export movie seperti itu ya. Kita langsung, misalkan saya klik seperti ini, export image seperti ini, maka di sini akan keluar SVF ya, SVF, atau bisa juga dipilih yang lain seperti ini, ada JPEG, ada GIF dan seterusnya ya. Oke, tinggal kita save saja. Kemudian yang berikutnya, kalau kita ekspor dalam bentuk movie seperti ini, maka di sini kita bisa pilih juga yang lainnya selain SVF ya. AVI ada, MOV, kemudian GIF dan seterusnya ya. Oke, kita tinggal pilih saja format yang dalam bentuk video. Oke, seperti itu. Kemudian berikutnya ada publish setting. Publish setting ini kita kalau mau mengekspor project kita dalam bentuk format yang berbeda lagi. Misalkan saya buka saja seperti ini. Jadi kalau misalkan projectnya kita mau buat dengan format SVF ya seperti ini, tinggal kita checklist di sini, kemudian kita publish di bawah. Kemudian kalau kita mau dalam bentuk GIF ya seperti ini, kita checklist, maka di sini formatnya akan terbentuk GIF. Kemudian kalau kita mau menjadikan format ya exe ya seperti aplikasi ya, kita klik saja ya, seleksi di WinProjector seperti ini, maka project kita nanti akan tersimpan menjadi format exe. Oke, kalau sudah tinggal kita publish, kemudian pilih OK seperti itu. Oke, kemudian berikutnya ada file info, ini terkait dengan info filenya. Kemudian page setup terkait dengan ukuran kertas yang akan digunakan kalau misalkan mau di print projectnya. Kemudian send untuk mengirim ya, print untuk ngeprint, kemudian exit untuk keluar ya. Itu adalah menu file yang sering digunakan. Kemudian yang edit, bagian edit ini ada ya, undo ini ya, untuk mengulang, repeat mengembalikan kalau misalkan sudah terlanjur di undo. Kemudian cut untuk memindahkan, copy untuk mengcopy atau menduplikat, kemudian paste ini untuk menempatkan hasil kopian atau cut yang sudah dilakukan. Ada paste in center, berarti dia akan menempatkan di tengah-tengah. Kemudian ada duplikat, ini kalau kita sudah bikin objek kemudian kita mau duplikat seperti itu, tinggal pilih duplikat, kemudian seterusnya ke bawah ya. Ini nanti kita akan coba lebih jelasnya. Oke, berikutnya ada zoom in itu untuk atau memperbesar tampilan ya, bisa juga lewat sini nih, zoom in, zoom out, kemudian magnification ya, ini menjadi zoom yang besar sekali ya. Kalau misalkan kita lagi presentase kemudian tidak kelihatan ya, kita pakai magnification ya. Kemudian ada roller, itu penggaris grid, itu kotak-kotak untuk membantu pengerjaan. Kemudian seperti itu ya. Kemudian selain itu ada insert ya, insert ini untuk memasukkan simbol ya, bisa yang pertama ini new symbol, berarti kita akan memasukkan simbol, kemudian memasukkan motion twin, shape twin, classic twin, ini bentuk animasi ya. Kemudian timeline ya, ini untuk memasukkan beberapa fasilitas di dalam timeline ya, seperti layer folder, kemudian frame, keyframe, blank keyframe, ini sama seperti yang di bawah tadi yang saya jelaskan. Kemudian insert ada scene ya, scene ini ya, ini scene itu ini ya, kalau di dalam Flash itu satu scene itu seperti ini. Kalau kita mau ngecek ini scene keberapa, ada berapa scene, kita lewat sini nih. Oke. Klik, nah ini ada scene 1, kemudian checklist, berarti ini di dalam scene sini di dalam project ini ada satu scene saja ya, seperti itu.
Jadi kalau satu scene itu dia memuat ada objeknya, ada stage-nya, kemudian ada timeline-nya seperti ini ya. Jadi kalau kita bikin scene baru lagi maka semuanya kosong ya. Gitu. Misalkan saya tambahkan lah, ini kan sudah ada layer namanya UU, kemudian ada objek di stage seperti ini. Kalau misalkan saya tambahkan insert scene seperti ini, nah ini objeknya hilang semua ya, tidak terlihat. Di sini kosong, di stage-nya kosong, kemudian di timeline-nya juga layer 1. Ini karena kita berada di posisi scene kedua ya, seperti ini. Kalau scene 1 kita kembalikan akan seperti ini ya, inilah scene ya. Kemudian berikutnya ada modify. Modify ini nanti akan kita gunakan ya. Ini tombolnya masih belum aktif karena objeknya belum diotak-atik ya. Ada convert to symbol, ada convert to bitmap, ada break apart ya, ada bitmap dan seterusnya ke bawah ya. Oke, berikutnya teks. Teks ini untuk memasukkan atau mengedit sebuah tulisan ya. Ada font, jenis hurufnya, kemudian size, style, kemudian ini pengaturan tulisannya di kiri atau di kanan atau di tengah, kemudian letter space ya. Ini untuk pengaturan space-nya. Kemudian ke bawah masih ada lagi ya. Kemudian ini untuk export tadi sama ya. Kemudian ada control ya. Ya, play, go to end, kemudian ada test movie. Test movie ini yang paling sering digunakan ya. Jadi kalau misalnya kita membuat sebuah project, kemudian kita mau memainkannya, kita melalui test movie ini ya. Test movie kemudian test, atau bisa menekan control enter nih ya. Oke. Kemudian ya, ada beberapa pengaturan untuk play ya. Ya, sebelah kanan ya, ini ada window ini untuk menampilkan beberapa tools beberapa kotak dialog kalau misalkan dibutuhkan. Kalau tidak ya tidak usah. Misalkan ini saya hilangkan checklist timeline, maka nanti kotak dialog di bawah ini akan hilang. Saya klik seperti ini. Nah, maka untuk menampilkan lagi lewat window, kemudian pilih timeline. Oke, seperti itu. Kemudian help. Help ini ada beberapa pertanyaan tentang ini kalau misalkan dibutuhkan ya. Oke. Kurang lebih seperti itu. Kemudian kita masuk ke sebelah kanan lagi sini ya, ini sudah dibahas tadi sama dengan yang di sini. Di sini ada beberapa tools ya. Tools ini yang sering digunakan ya. Ini yang pertama yang berbentuk anak panah, ini selection tool namanya ya, selection tool. Selection tool itu digunakan untuk memilih dan memindahkan objek. Misalkan saya klik seperti ini, saya mau pindahkan ya objek ini ya, seperti ini ya. Oke, tinggal seperti itu. Kemudian berikutnya sub selection tool ya, mengubah bentuk objek dengan edit point ya. Edit point ya sama dengan aplikasi yang lainnya. Edit point biasanya ada titik-titiknya, kemudian bisa diarahkan, bisa ditambahin dan bisa dikurangi ya sebuah objek ini. Nanti setelah ini saya praktekkan ya. Kemudian yang berikutnya yang ini ya, free transform tool yang mengubah ukuran atau memutar objek sesuai keinginan ya. Jadi misalkan seperti ini, saya klik, oke, di sini akan muncul titik-titiknya seperti ini. Kalau kita arahkan di pojoknya, ini akan membentuk lingkaran seperti ini, tinggal putar saja. Oke. Kalau kita mau mereses ya, arahkan di tengahnya, tarik seperti ini ya, seperti ini. Oke ya, ini adalah free transform tool ya. Kemudian berikutnya ada lasso tool. Lasso tool itu untuk menyeleksi bagian objek yang akan diedit. Misalkan saya mau menyeleksi sebagiannya saja ya, seperti ini. Oke, saya seleksi seperti ini, kemudian saya lepas tuk. Ini tidak ada perubahan karena ini objeknya objek berupa insertan atau gambar yang dimasukkan. Kalau kita menggambar objek sendiri di sini, maka akan bisa dilakukan. Oke, nanti dipraktekkan saja. Berikutnya yang ini adalah pen tool. Pen tool itu untuk membuat sebuah garis ya.
melalui titik-titik penghubung ya. Jadi saya coba saja pen tool seperti ini ya. Oke, ini kemudian ini kemudian ini ya. Oke, seperti ini oke, seperti ini ya. Udah. Oke, jadi ini kalau misalkan mau di ini seperti ini ya. Ya, ini. Jadi ini yang tadi disampaikan subselection tool untuk mengubah bentuk objek dengan edit point-nya. Ya ini. Kalau kita klik seperti ini, kemudian kita klik ke objek ini yang kita bikin tadi, maka akan muncul titik-titik seperti ini. Ini yang disebut sebagai edit point. Jadi ketika kita klik seperti ini akan muncul garis-garis seperti ini, kita bisa arahkan sesuai keinginan kita. Misalkan seperti ini. Oke. Ya. Hasilnya akan seperti itu ya. Oke, selain itu ada juga teks ya. Text tool ini untuk membuat teks ya. Tinggal klik saja, kemudian klik di sini, kita ketik. Sudah selesai. Oke, kemudian berikutnya ada line tool untuk membuat sebuah garis ya. Tinggal klik, kita coba seperti ini ya. Ini membuat garis lurus-lurus ya. Oke, garis yang berbentuk lurus. Kemudian di bawahnya lagi ada rectangle tool ini untuk membuat sebuah objek berupa kotak kayak seperti ini. Tinggal klik, tahan seperti ini ya. Jadi ini oke, seperti ini ya. Ini jadi segitiga karena dia tertutup oleh objek baju seperti ini. Oke ya. Jadi dalam aplikasi Adobe Flash itu ada dua istilah ya tentang objek. Kalau kita menggambar sebuah objek seperti ini, ada bagian yang di tengah ya. Ketika kita menggambar objek seperti ini, ada bagian yang di tengah sebuah objek yang warna hitam ini, dan ada bagian yang di pinggir-pinggirnya ini. Kalau yang di tengah objek ini namanya fill, kemudian yang di pinggir-pinggir ini namanya adalah stroke ya, stroke. Jadi kalau kita membuat sebuah objek di aplikasi Adobe Flash, ini langsung secara otomatis terbentuk dua-duanya, sehingga kalau kita mau memindahkan, kita harus seleksi dua-duanya ya. Ini misalkan kalau ini saya objek yang tadi, saya mau pindahkan, kalau saya klik langsung seperti ini, saya tarik ke kiri, maka yang berpindah hanyalah fill-nya, sedangkan stroke-nya tidak ikut berpindah. Jadi kalau untuk memindahkan secara keseluruhan, bisa kita seleksi dulu ya, seleksi dulu objeknya, baru kita pindahkan. Misalkan seperti ini, saya seleksi. Oke, ini ada yang terikut di atas ya, seperti ini saya pindahkan. Oke, seperti ini. Oke, cuma untuk pembuatan sebuah objek seperti makhluk hidup itu lebih cenderung stroke ini tidak digunakan ya. Jadi setelah kita menggambar objeknya selesai, kita kasih warna di fill-nya, itu stroke-nya akan kita hapus kembali seperti itu. Kecuali untuk benda-benda mati itu lebih sering digunakan stroke-nya. Oke, seperti itu. Kemudian berikutnya ya, di dalam rectangle tool ini kita bisa pilih yang lainnya, oval tool ini, dan seterusnya ke bawah ada polystar tool. Ini untuk menggambar objek yang bermacam-macam ya. Oke, nanti kita bisa dicoba sendiri ya. Kemudian di bawahnya lagi ada pencil tool. Pencil tool itu untuk menggambar objek ya selayaknya sebuah pensil ya. Kita coba saja seperti ini ya, tinggal arahnya kemana saja bisa ya. Oke, seperti ini ya. Berikutnya ada brush tool. Brush tool ini untuk membuat sebuah menggambar objek dengan kuas ya. Ini gambarnya kuas ya. Jadi kalau kita memilih brush tool kemudian kita goreskan, maka hasilnya akan seperti goresan sebuah kuas seperti ini ya. Misalkan seperti ini, hop. Nah ini ya, ini hasilnya seperti kuas ya gitu. Ini adalah brush tool. Kemudian di bawahnya ya spray brush tool ini untuk memberikan warna seperti efek sebuah semprotan ya. Misalkan saya coba seperti ini. Nah ini oke, seperti itu. Deco tool itu memiliki fungsi ya,
untuk menggambar secara otomatis seperti ini sebuah objek ya. Kalau mau cepat ya, ini bisa dipilih-pilih juga di sini nanti. Ini fine artnya, misalkan kita pakai 3D ini ya. Atau yang lainnya, misalkan yang ini kita pilih ya seperti ini ya. Oke. Berikutnya ada bond tool. Bond tool ini berfungsi untuk memberikan penulangan pada sebuah objek yang mau dianimasikan ya. Seperti ini tulang, tinggal nanti kita bisa pilih. Jadi di sini kalau untuk bond tool ini kita harus harus pastikan dulu kita sebelum memulai sebuah project kita pilih ActionScript 3.0 ya. Karena ada beberapa bagian bond tool yang tidak bisa berfungsi kalau kita menggunakan ActionScript 2.0 ya. Khusus ini untuk bond tool ini adalah penulangan sebuah objek atau makhluk hidup ya, kalau misalkan kita gambar orang dan seterusnya. Berikutnya di bawah sini ada paint bucket. Paint bucket ini untuk memberikan warna ya. Kita tinggal pilih saja seperti ini, kemudian kita semprot di sini misalkan ya. Oke, kemudian di sini kita bisa pilih warnanya yang lain ya, di bawah sini ya, atau di atas sini bisa klik, tinggal diklik pilih misalkan warna merah. Saya akan berikan warna di objek yang ini. Nah, ke warnanya akan seperti itu. Jadi kalau untuk pemberian warna ini, jika objeknya itu terbuka ya, tidak tertutup, maka tidak bisa dilakukan pewarnaan. Contohnya seperti ini. Misalkan saya masuk ke scene kedua ya, supaya jadi baru lagi. Saya akan menggambar sebuah objek lingkaran seperti ini. Ini kan terbuka. Kemudian yang satunya saya akan buat seperti ini. Nah, ini tertutup ya. Ini saya akan lakukan pewarnaan seperti ini ya. Ini untuk yang objek terbuka nggak bisa ya. Kalau yang tertutup ya bisa. Jadi nantinya kalau misalkan ada yang memberikan warna tapi tidak bisa, itu coba dilihat baik-baik objeknya, pasti ada bagian yang belum tertutup ya. Harus detail memang ya. Kemudian eyedrop tools di bawahnya paint bucket ya. Ini untuk mengambil sampel warna ya. Misalkan ini ya, seperti ini saya mau ambil sampel warnanya yang mana ya, misalkan yang ini. Maka secara otomatis warna di sini akan berubah sesuai dengan warna yang kita ambil. Misalkan yang ini merah, oke, seperti itu ya. Misalkan yang ini, nah masih sama putih. Oke, yang ini misalkan ya, jadi putih ya. Kemudian berikutnya di bawah ada eraser tool. Ini untuk menghapus ya, jelas eraser. Tinggal seperti ini ya. Oke, maka akan terhapus ya. Ya, ini ukurannya juga bisa bisa diubah besarnya lingkarannya di sini ya. Oke, berikutnya ada hand tool. Hand tool ini untuk memindahkan objek seperti ini. Ya, memindahkan tampilan ya. Ya. Oke, berikutnya di bawah ini ada zoom tool. Zoom tool ini untuk membesarkan tampilan ya. Sama dengan di sini tadi ya. Kita rubah di 100 atau berapa dan seterusnya. Oke. Kemudian ada satu lagi yang saya belum sampaikan tadi di sini, pada saat kita mengklik ya. Kita seleksi di sini ya. Kita mengklik layer seperti ini ya. Kemudian kita masuk ke properties. Di sini ada beberapa pengaturan. Ada yang pertama stage ini putih, di sini adalah warna backgroundnya. Kita bisa rubah di sini, misalkan kita jenuh dengan warna putih, kita bisa warna yang lain, biru seperti ini. Kemudian size ini untuk merubah ukuran stage-nya ini ya. Bisa tarik seperti ini untuk lebih kecil atau bisa lebih besar seperti ini. Klik kiri, tahan, tarik ke kanan ya untuk membesarkan. Kemudian IPS ini tadi yang sama dengan di bawah ini ya. IPS atau frame per second atau frame rate. Oke, mungkin itu saja. Nanti untuk teknik menggambarnya akan saya bahas di berikutnya ya. Kalau di sini tadi kita hanya sekedar pengenalan ya. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe.